Kiri ya? Bukan Febri. Bang Ambon, posisi Bang Ambon. Kita marawat ya apa? Jadi lah, mana ya Bang? Ban mobilnya ditelepon? Lan? Ban mobilnya Oh, Jalmina ditahan yang kembali Bang? ditahan nih kali. Di ku brimob di non, di si rantai aning. Jadi bisa ningali, bisa ngerekam. Oh, ningali eta Tapi ningalina si deta, subuh dah jam 2, jam 11 nih. oh hidupnya nanti. Ai ningali si di namanya, ditembak tabana di situ tanya. Nah. Aku ngebut ka dieu, pana teh eta teh. Oh, lepet ka ieu. Ka dieu lewat dieu tah payuneun. Oh. Beunang di situ tuh di nu bade atoli dan Oh. dia dia tanah mas. Ningali sabi di dia tang dan dong. Langsung rame atuh. Lumayan tapi. Dan mungkin makannya aku beri ngobrol lagi. Yang merayu gue lebat lagi. Ayo jangan emang buka dikumakan siapa ngan panang pun itu emang. Jalmina mah hidup. Dua kasus, dua skala berbeda, namun menyisakan pertanyaan yang serupa. Bagaimana kebenaran dibuktikan? Dalam peristiwa KM50, rangkaian bukti seperti autopsi, analisis balistik, hingga rekonstruksi waktu oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengarah pada dugaan adanya tindakan di luar hukum. Namun di ruang sidang, bukti yang sama belum cukup untuk menembus standar pembuktian pidana, dan para terdakwa akhirnya dibebaskan. Ketika bukti menjadi pusat dari kebenaran, muncul pertanyaan yang lebih besar. Apakah semua bukti memiliki bobot yang sama di hadapan hukum? Dan apakah setiap korban, baik dalam kasus besar maupun kasus individu, memiliki peluang yang setara untuk mendapatkan keadilan? Di balik perbedaan itu, ada keluarga yang menunggu jawaban. As-Syahid Faiz Ahmad Syukur itu di mata keluarga orangnya baik, nurut, senang membaca Al-Quran, dia itu hafiz Quran. Andi ini orang yang aktif, dia selalu membantu ketika sakit dibawa ke rumah sakit, dicari kamarnya, contoh seperti itulah. Sosok Andi ini memang luar biasa di mata masyarakat, apalagi di keluarga. Almarhum itu rajin, ngaji rajin. Dia tiap malam hampir semuanya full. Tiap malam itu pengajian Al-Quran walaupun kitab kuning di kampung itu full ngaji terus. Dari almarhum selama masa hidup ya, sosoknya biasa-biasa ya, dari keluarga biasa. Mereka aktif di majelis. Oh, dia kuliah, dia masih kuliah di universitas di sekitar sini. Kemudian sambil kuliah dia juga usaha juga, jadi seller, jadi penjual emas. Andi ini aktivitasnya dia ini hanya sebagai ini aja ya, pekerja serabutan lah. Artinya apa aja yang dia kerjain, ya ada kerjaan dia kerjain gitu ya untuk aktivitasnya. Dia itu suka ngaji ya di pengajian Al-Hidayah. Itu ustadznya Ustadz Tupi, dia sering sampai tidur sana ya. Sering tidur di Al-Hidayah di madrasah. Kalau siang dia main bola, yaitu jadi pelatih anak-anak umur 15 tahunan, 12 tahunan itu. Di samping itu juga dia anggota Karang Taruna di RT 2 RW 3 Duri Kosambi maupun jadi remaja masjid. Orangnya tuh supel ya, baik hati. Dia itu anak yang paling mengerti sama orang tua. Dia tidak pernah neko-neko. Dia itu anak soleh, yang prihatin, ngerti keadaan orang tuanya.
Kenangan yang paling membekas itu almarhum ya kesalihannya itu. Bukan hanya soleh sendiri, tapi dia mengajak adik-adiknya, yang mengajak keluarga yang lain untuk lebih baik gitu. Misalnya dia kasih contoh puasa sunnah, dia senang tuh puasa sunnah. Terus kemudian jadi kan adik-adiknya pada ngikut ya kan, ikut-ikut sahur, ikut-ikut buka puasa. Juga dia kalau sholat juga kasih contoh ke adik-adiknya juga tuh, contoh kepada keluarga, sholatnya di masjid gitu ya kan, ke masjid aja yuk masjid gitu. Itu paling yang rada-rada berkesan kepada kami. Dia soleh bukan untuk sendirian, tapi mengajak lingkungan sekitarnya untuk juga berbuat baik. Salah satunya tadi, dia tuh selalu orang yang paling terdepan di keluarga, bahkan di masyarakat ini ketika ada hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarga atau masyarakat. Itu aja sih, banyak sebenarnya kenangannya. Makanya dia membantu di lingkungan, yaitu menanganin masalah COVID. Itu paling rajin di sini, termasuk di masyarakat, sama RT-nya dijagoin. Jadi dia paling rajin nganterin barang dari kan pintu depan itu ditutup karena corona, nggak bisa masuk, itu dia yang nganterin ke dalam, ke masyarakat. Kita terakhir masih komunikasi itu hari Jumat. Pada sholat Jumat saya sendiri masih komunikasi sama dia tuh. Itu dia mau berangkat juga izin berangkat dulu gitu. Mamanya juga izin berangkat. Nah, kalau saya sampaikan ketika dia mau berangkat, iya jalan jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu. Udah berangkat tuh, masih terakhir ketemu itu di hari Jumat. Kejadiannya kan Senin tuh. Nah, kami masih bertemu di hari Jumat sama Syahid Faiz Ahmad Suku. Sehari sebelumnya saya emang sempat WA-WAan sama beliau, sama Adi Oktiawan. Ya sempat nanya kabar aja, bagaimana kabarnya? Baik, posisi di mana? Di Megamendung katanya, lagi ngawal. Dan dia juga sempat minta ridho, minta ikhlasnya sama orang tuanya, bahwasanya dia mau ngabdi di Megamendung untuk mengawal IBHRS. Ya pas mau berangkat, yang tugas sama itu terakhir ya sama Habib, dia pamit cium tangan bolak-balik aja kayak orang gelisah gitu. Minta dikirimin baju kesenangan dia, baju kotak-kotak, kaos yang sering dipakai, sweater yang sering dipakai. Itu yang terakhir mereka tuh yang saya ingat. Sebelum pergi juga, rumah saya waktu itu masih di Puri Kembangan, ada tingkat 2. Dari atas sampai ke bawah mereka senyum, nggak ada tumben-tumbenan tuh anak ini senyum, pakai batik loreng. Cium tangan, Pak izin mau ada tugas di Megamendung. Waktu mau berangkat hari Rabu, Lutfi izin, katanya, Umi, aku mau ngawal Habib katanya 3 hari. Ya udah, saya antar sampai ke pintu depan sini. Ya udah saya bilang, hati-hati ya bang, jaga diri baik-baik, tampung orang, jangan lupa sholat, kata saya kayak gitu. Ya udah dia berangkat, nunggu 3 hari. Menjelang 3 hari kok belum ada kabar, kata saya belum pulang-pulang. Saya telepon, bang, abang ada di mana? Kok belum pulang udah 3 hari? Masih 1 hari lagi nih, katanya begitu. Pikiran juga, besok jangan dengar kabar udah gak ada. Orang tua mana yang kasih kayak gitu, Pak? Pergi sehat, tiba-tiba pulang gak ada nyawanya. Yang lucunya itu ya, maksudnya yang tidak sesuai. Informasi yang
dari Polri jelaskan bahwasanya mereka katakan bahwasanya Laskar ini bawa senjata. Yang kita tahu ini, mohon maaf, jangankan senjata, beli seragam aja patungan. Dan saya tahu benar karena waktu itu Andi Oktiawan ini waktu masuk ke FPI, sepatunya dari saya bagi. Karena nggak punya sepatu, ini terus terang aja, saya bagi. Makanya kalau bilang dia bawa senjata, mereka bawa senjata, wah itu nggak masuk akal. Mereka seragam aja patungan. Itu semuanya hanya rekayasa aja semuanya itu. Anak saya berangkat dari rumah menuju ke lokasi buat ke Megamendung buat mengawal Habib. Buat mengawal Habib ya. Mereka membawa sejadah, kopiah, kain. Semuanya bertentangan itu, hanya rekayasa semuanya itu. Nggak ada yang perlawanan, baku tembak-menembak, nggak ada itu, bohong semuanya. Bawa senjata api itu bohong, benar-benar bohong. Itu, waduh, benar-benar itu sama sekali nggak bisa saya terima gitu waktu mereka ngomong bawa senjata api katanya. Senjata api itu mahal. Kalau pikir dengan akal sehat dan pikiran yang logika mah. Itu ngarang aja, itu polisi itu ngarang aja. Bukti ngarangnya dari mana? Diajak mubahalah nggak mau untuk membuktikan. Kami undang mereka bermubahalah. Ayo kita tentukan. Kalau kalian masih ngeles aja bahwa kalian itu mendapat instruksi, ayo kita mubahalah. Buktinya mereka tidak berani hadir. Itu membuktikan bahwa polisi banyak bohongnya. Ya kami sangat kecewa, kami sangat tidak menerima sebenarnya, karena menurut kami itu tidak adil. Kalau kasus KM50 sampai sekarang tidak pernah disidangkan. Oh udah kok disidangkan di pengadilan mana? Pengadilan Jakarta Selatan itu bukan pengadilan, itu kezoliman, pengadilan dagelan itu. Belum ada itu diadili. Para pelakunya dari aktor intelektual sampai pelaku di lapangan belum ada pernah diadili. Pengadilan waktu itu semuanya rekayasa, dagelan. Pelaku yang nembak anak saya itu polisi, ya. Yang jadi saksi polisi, jaksa itu temannya polisi. Semuanya itu berlingkungan, semuanya itu polisi gitu loh. Semuanya direkayasa. Nggak bener itu, bohong-bohong itu mah semuanya. Secara cepat bisa diadili itu luar biasa, itu kita acungin jempol itu buat para penegak hukum. Walaupun dari pihak Andi Yunusnya juga belum puas itu tentang apa yang sekarang ini. Tapi ya lumayan lah. Dibandingkan dengan kasus KM50 itu jauh beda bagai bumi dan langit untuk kasus KM50. Nah kalau yang kasus Andi Yunus kan lumayan cepat tuh pengadilan militer kemarin. Bahkan sampai ada yang mundur. Wow itu sangat jelas. Kasus Andri Yunus yang sekarang yang saya lihat, ya kita lihat medsos ya, itu sangat cepat prosesnya. Bahkan ketahuan udah siapa dalang-dalangnya, siapa orang-orangnya. Bahkan sampai mengarah ke para petinggi-petinggi. Kalau kasus KM50 ini jangankan, maaf, CCTV aja nggak ada, ya kan? Gimana mau diproses ya kan? Bahkan makanya saya bilang prosesnya ini untuk KM50 ini ya sangat-sangat sebuah dagelan lah, sebuah permainan-permainan yang mereka atur. Jadi keadilannya di dalam kasus FPI ini nggak ada keadilan sama sekali, tapi di kasus aktivis ini Andri Yunus ini langsung ditanganin, langsung semuanya pelakunya ketahuan. Kenapa ini yang FPI enggak? Karena mungkin pejabat-pejabat tingginya bermain juga.
Kalau memang masih tersisa keadilan di negeri ini, mestinya tragedi kemanusiaan KM50 ini segera diadili di pengadilan HAM. Kalau tidak ada, ya berarti negara ini sudah memang bukan udah negara yang bukan negara yang adil, tapi negara yang zolim. Sampai kapan negara ini akan menjadi negara zolim? Ya sampai tegaknya keadilan untuk tragedi kemanusiaan KM50. Kalau belum tegak keadilan di situ, kalau belum diseret ke pengadilan HAM para pelakunya, ya negara ini harus kita akui, negara ini adalah negara yang zolim. Siapapun presidennya, siapapun para pimpinan DPR-nya, siapapun eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, siapapun. Kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, ya kan, untuk proses hukumnya harusnya sama. Kalau memang proses hukumnya ya cepat, ya harus cepat. Kalau enggak ya enggak. Karena kan kalau saya lihat ini kasus ini bedanya proses penanganannya gitu maksudnya. Kalau KM50 ini seolah-olah kayak semacam kayak dibuat-buat gitu untuk proses hukumnya gitu. Karena kita tahu kondisi ya pribadi ya salah satu syuhada ya saudara kami ya, keluarga kami Andi Oktavian bagaimana, tapi kan sudah difitnah. Jelas mereka nggak bawa senjata, tapi dibilang bawa senjata. Mereka nggak punya senjata. Sedangkan kasus Andri Yunus ini dengan CCTV aja itu aja udah jelas sudah ada. Jadi gampang untuk penanganannya. Ya kita untuk proses kasus KM50 gimana kita penanganannya yang sesuai orang CCTV-nya aja udah nggak ada, bisa hilang begitu. Kejadian seperti ini ya kami pun ya sebagai keluarga sebagai ya nggak mau ya adanya terulang kembali kasus ini ya, nggak mau ada kejadian-kejadian yang semacam kayak kasus 50, kasus Andri Yunus. Jadi jangan semena-mena lah sebagai aparat ya kan, sebagai aparat, sebagai penegak hukum jangan sembarangan, jangan semaunya, karena semua juga berjalan harus sesuai koridor hukum yang ada. Jadi juga jangan dibeda-bedakan kasus ini dengan kasus yang itu, harusnya sama untuk proses hukumnya gitu. Ya sebetulnya itu permainan semacam permainan politik juga itulah. Kalau pikir-pikir mah ada unsur-unsur politik lah, nggak mungkin lah. Masa satu nyawa nih satu yang itu ampa semuanya digerakin. Sedangkan KM50 aja nih belum ada itu yang dapat terungkap dari A sampai Z gitu, nggak ada itu. Hanya polisi biasa aja buat dibikin kambing hitam. Jadi kami berharap kepada masyarakat pada umumnya dan juga mungkin kepada pemerintahan sekarang ini ya, untuk kasus KM50 ini untuk segera diangkat kembali, karena sampai sekarang pun kami dari keluarga sangat tidak merasa adanya keadilan di kasus KM50 ini. Karena dari sebuah pengadilan yang begitu dagelannya itu menurut kami ini keluarga tidak adil banget lah. Dan saya berharap kepada masyarakat untuk bisa melihat kasus KM50 dengan kasus Andri Yunus ini sangat berbeda sekali penanganannya. Karena kalau kasus Andri Yunus sangat cepat proses hukumnya, dan untuk kasus KM50 sangat lambat. Bahkan sampai sekarang pun kami merasa tidak adil. Kami tidak merasa bahwasanya pengadilan itu benar-benar adanya. Kami melihat pengadilan itu hanya sebuah dagelan. Itu aja. Minta dukungan dari masyarakat luas agar kasus ini terbuka seluas-luasnya dan memohon keadilan untuk kasus KM50 ini, karena tidak ada keadilan sampai saat ini. Kami dari pihak keluarga ingin meminta keadilan yang seadil-adilnya, biar kasus ini dibuka kembali, biar kami keluarga
Selama hampir 6 tahun ini merasakan berduka dan kami tidak mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya, saya menyampaikan wahai pejabat-pejabat negara, terutama Presiden Republik Indonesia, keluarga dari Lutfil Hakim, Asyahid Lutfil Hakim, mohon bahwa keadilan KM 50 harus ditegakkan. Mudah-mudahan Presiden Prabowo bisa mendengarkan dari keluhan-keluhan keluarga syuhada yang 6 ini. Dan tolong juga kasus ini segera diungkap sampai ke akar-akarnya. Biar kami juga orang tua tenang. Siapa para pelakunya dan dalang-dalangnya. Di balik setiap kasus, ada keluarga yang kehilangan, ada pertanyaan yang belum terjawab, dan ada harapan akan keadilan. Dari kilometer 50, suara keluarga korban menjadi pengingat bahwa keadilan bukan hanya soal hukum, tetapi juga kemanusiaan yang belum terasa keadilannya.